Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 tahun 2016, bab 6, Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi tentang Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab A bagian 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Catat hal-hal yang penting ingin kalian ketahui tentang perjuangan bangsa Indonesia. Aktivitas 6.1. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Carilah informasi tentang perjuangan pahlawan di daerahmu dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pencarian informasi yang telah kalian lakukan. Tabel 6.1. Perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Buat tabel perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nomor, kolom nama pahlawan atau perjuangan, dan terakhir kolom hal yang diketahui. Kolom nama pahlawan atau perjuangan berisi 1. Perlawanan rakyat Maluku. 2. Perlawanan kaum Padri. 3. Perlawanan Pangeran Diponegoro. 4. Perlawanan rakyat Sulawesi. 5. Perlawanan rakyat Kalimantan. 6. Perlawanan rakyat Aceh. 7. Perlawanan rakyat Tanah Batak. 8. Perlawanan rakyat Bali. 9. Sumpah Pemuda. 10. BPU PKI. 11. Proklamasi Kemerdekaan. 12. PPKI. Adapun kolom ketiga hal yang diketahui berisi nomor 1 sampai dengan 8, kalian diminta mengisi A. Masa perjuangan. B. Perjuangan melawan. C. Ringkasan perjuangan. Sedangkan nomor 9 sampai dengan 12, kalian diminta mengisi berupa uraian. Tuliskan sumber informasi kalian dengan lengkap dan jelas. Contoh, buku terbitan mana, tahun terbit, dan sebagainya. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada guru. Apakah dengan mengisi tabel perjuangan pahlawan tadi, kalian telah mampu membuat gambaran perjuangan bangsa Indonesia menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apabila belum cukup, carilah informasi yang lebih banyak untuk memahami perjuangan bangsa Indonesia selama penjajahan dan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat atau pelaku sejarah yang ada di lingkungan kalian. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit peta yang menjaga Insinyur Soekarno.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu A. Kata tempuh diganti dengan kata tempo. B. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan C. Cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17, bulan 08, tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Aktivitas 6.2. 1. Ceritakan kembali peristiwa sebelum proklamasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan. 2. Mengapa terjadi ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi? 3. Sebutkan minimal 4 tokoh pendiri negara dengan perannya masing-masing dalam peristiwa proklamasi. Buatlah tulisan menarik yang berisi aktivitas 6.2 tersebut, kumpulkan kepada guru kalian. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, teks proklamasi disusun dalam keadaan genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi waktu itu.
Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. A. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. E. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. F. Aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.